Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Aulia dan teman saya Iklima Marcelina. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Apakah kalian tahu apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme terdiri dari dua proses. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme menghasilkan energi ATP. Contoh katabolisme yaitu respirasi sel dan fermentasi. Kedua, anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi ATP. Contoh anabolisme yaitu fotosintesis dan sintesis protein. Sekarang kita akan terlebih dahulu membahas katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Berikutnya ada beberapa macam katabolisme. Yang pertama, respirasi sel. Respirasi sel merupakan proses pembentukan energi ATP dari glukosa. Respirasi sel terdiri dari dua jenis. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Berikut reaksi umum respirasi aerob. C6H12O6 6CO2 ditambah 6H2O tambah energi ATP. Berikutnya, tahapan-tahapan respirasi aerob. 1. Glikolisis sitoplasma. Glukosa 2 asam piruvat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. 2. Dekarboksilasi oksidatif mitokondria. Piruvat asetil CoA tambah CO2 tambah NADH. 3. Siklus Krebs. Siklus asal sitrat. Asetil CoA CO2 tambah NADH tambah FADH2 tambah ATP. Yang keempat, rantai transport elektron NADH dan FADH2 menghasilkan kurang lebih 32 ATP. Total keseluruhan ATP per 1 molekul glukosa kurang lebih 36 sampai 38 ATP. B. Respirasi anaerob tanpa O2 atau fermentasi. Respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. ATP yang dihasilkan sedikit. Jenis respirasi anaerob yaitu fermentasi alkohol, glukosa, etanol, tambah CO2, tambah 2 ATP. Fermentasi asam laktat, glukosa, asam laktat, tambah 2 ATP. C. Anabolisme. Anabolisme terdiri dari beberapa macam yaitu 1. Fotosintesis atau pada tumbuhan hijau, proses pembentukan glukosa dari CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya matahari. Reaksi umum 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya yaitu C6H12O6 tambah 6O2. Tempat kloroplas tahapan. Reaksi terang atau gerhana menggunakan cahaya menghasilkan ATP dan NADPH ditambah O2. Reaksi gelap siklus Calvin stroma menggunakan ATP dan NADPH membentuk glukosa dari CO2. Dan yang kedua ada kemosintesis. Anabolisme oleh bakteri tertentu tanpa cahaya menggunakan energi dari reaksi kimia, misal oksidasi senyawa anorganik.
Contohnya bakteri nitrifikasi. D. Metabolisme protein dan lemak. 1. Metabolisme protein. Protein, asam amino, digunakan untuk sintesis protein atau energi. Bila digunakan sebagai energi, masuk ke siklus Krebs setelah diubah. 2. Metabolisme lemak. Lemak, gliserol, tambah asam lemak. Asam lemak, asetil, CoA, beta oksidasi, masuk ke siklus Krebs. E. Enzim dalam metabolisme. Enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Sifat enzim bekerja spesifik, dipengaruhi suhu dan pH, tidak ikut bereaksi. Contoh enzim, amilase, mengubah amilum jadi maltosa. Lipase, menguraikan lemak. ATP sintase, pembentukan ATP. F. Faktor yang mempengaruhi metabolisme. Suhu, enzim bekerja optimal pada suhu tertentu. pH, enzim punya pH optimal. Konsentrasi substrat dan enzim. Inhibitor, penghambat enzim. Nah, itu tadi penjelasan tentang katabolisme dan anabolisme. Jadi sampai sini dulu ya penjelasan dari kami. Sampai jumpa.